Iya, Anda masih terus bersama dengan kami di Bincang Pagi. Tadi kita juga sempat sedikit ya, saya sempat menanyakan juga kepada tamu saya pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau melihat dari paparan kedua para kandidat ini atau juga para capres ini, sebenarnya yang mana yang menang hampir-hampir sama pada dasarnya. Tapi memang sekali lagi ini gaya tutur ya, gaya keduanya bagaimana memaparkan kepada publik. Tadi malam sebenarnya kalau kita melihat juga ada yang menarik ini tentang masalah ketahanan luar negeri yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini berhubungan juga dengan masalah ketahanan ekonomi. Kalau mungkin saya ke Pak Rifai dulu, apakah memang Anda juga melihat seperti itu? Jika memang ekonomi kita kuat, maka dengan demikian ketahanan nasional juga pasti akan kuat? Pasti, saya selalu mengatakan bahwa the rich country, strong army, atau the rich country, kita bisa memperkuat national resilience, ketahanan nasional. Itu kan ekonomi penopangnya. Nah, di sejumlah negara yang mengalami transisi, yang ekonominya cukup bagus, meskipun kebijakannya yang tadinya ekstraktif, terus tiba-tiba dia inklusif, karena ekonominya bagus, dia tidak melalui kondisi yang kritis. Dia bisa jumping, dia bisa melompat, tetap dalam kondisi stabil. Pak Makmur, tapi kalau Anda lihat sendiri sisi ekonomi kita, perekonomian kita sekarang, apakah sudah cukup kuat? Begini ya, kalau di tingkat internasional itu kan power atau kekuasaan itu kan bisa dipilih dalam beberapa konsep kecil ya. Jepang itu tidak memiliki nuclear power, tetapi dia memiliki economic power. India secara ekonomi mungkin tidak begitu maju, tetapi dia memiliki nuclear power. Karena itu memang economic power, kekuatan ekonomi menjadi sangat penting di tingkat internasional. Karena apa? Karena dia bisa digunakan sebagai instrumen untuk melakukan tekanan-tekanan yang secara diplomatik memang dimungkinkan. Sebagai misal, begini ya, ketika Filipina dan Cina itu bersengketa soal Laut Cina Selatan dan Filipina mencoba menginternasionalisasi isunya, maka kemudian Cina melakukan satu kebijakan untuk menekan Filipina dengan sederhana saja, yaitu meminta seluruh perusahaan pariwisata Cina untuk tidak mengirimkan turis Cina ke Filipina dengan seketika. Itu memberikan suatu tekanan bagi Filipina, bagaimana perusahaan-perusahaan pariwisata di Filipina itu tidak lagi mendapatkan turis dari Cina. Dengan kata lain, apa yang mau saya katakan adalah economic power menjadi penting. Terkait dengan ukuran-ukuran yang mau kita gunakan, sebenarnya ya kita masih kecil lah. Dilihat dari aspek GDP misalnya, memang kita masuk dalam 10 besar, tetapi jumlahnya kan sebenarnya sekitar 700 miliar dolar ya kekuatan GDP kita, atau sekitar 8.000 triliunan lah begitu. Saya kira ini yang kalau kita bandingkan dengan pihak lain kan menjadi cukup kecil ya. Contohnya seperti cadangan devisa. Cadangan devisa kita mungkin sekitar 100 miliar dolar. Tapi coba bandingkan dengan cadangan devisa Cina sekarang yang mencapai ribuan miliar dolar. Ini kan menunjukkan kekuatan ekonomi satu negara. Bisa juga dilihat dari apa yang disebut dengan sovereign wealth fund, yaitu dana-dana yang dikelola oleh BUMN untuk menjadi dana investasi di tingkat internasional. Saya kira untuk ASEAN yang sangat kuat di sini adalah Singapura. Jadi kalau Anda melihat paparan dari Pak Prabowo juga tadi malam sempat mengatakan soal masalah bagaimana cara menambah kebocoran-kebocoran itu untuk meningkatkan juga kemakmuran dalam negeri hingga akhirnya nanti akan berdampak positif. The point is, how-nya, bagaimana caranya. Tetapi bahwa economic power itu sangat penting di tingkat internasional, benar, itu truism. Kira-kira sesuatu yang tidak perlu dibantah lah. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita mendapatkan economic power itu. Saya kira kan ada di situ soal penguasaan teknologi, soal pembangunan manusianya, begitu ya. Itu saya kira yang tidak tampak jelas secara spesifik. Bagaimana how to gain economic power itu tidak nampak jelas dalam statementnya Pak Prabowo. Belum ada jawabannya tadi malam. Tidak memberikan rumusan yang operasional. Okay. Jadi, tetapi kalau kita lihat kepada apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi, itu kan secara jelas, misalnya dia mengatakan ini loh, maritim kita itu menjadi potensi ekonomi yang sangat besar. Dia mencoba memberikan prioritas yang clear direction untuk yang ke depan itu. Oke, kalau Anda melihatnya bagaimana Pak Rifai? Ya, kedua kandidat ini sebenarnya itu juga fokus pada persoalan ekonomi. Maksud saya tidak ada yang berbeda menurut saya kalau urusan ekonomi. Hanya yang
membedakan itu adalah ketika orientasinya lebih ke dalam dan yang satunya orientasi keluar gitu. Itu yang saya lihat. Nah, misalnya saja ketika kita mendengar kandidat pertama berbicara ekonomi, ya bagaimana kemudian mendorong pemberdayaan sumber daya maritim kita juga sebenarnya, tapi di dalam. Ya, kemudian menjaga sumber daya alam yang sering kali dicuri orang dan seterusnya. Tetapi di sisi lain misalnya kandidat 2 mengatakan harus kita punya layer berikutnya. Kita harus membangun misalnya mulai dari persoalan sumber daya manusia TKI, perlindungan TKI, human capitalnya di situ. Kemudian bagaimana memproteksi juga persoalan maritim di layer terluar misalnya. Jadi relatif sama untuk pada persoalan-persoalan ekonomi. Bahwa ada perbedaan, saya kira memang masing-masing melihat dari perspektif mana. Secara teknis tentunya ya. Tadi malam juga tapi secara konsep saya lihat tentang masalah good neighbor policy, apakah itu tidak diimplementasikan sekarang? Bukankah sudah berjalan sebenarnya? Terkait dengan polisi itu ya, itu saya lihat pada posisi kebijakan yang sama dengan reshuffle ketika itu. DPR polisi itu lebih pada bagaimana kemudian negara tidak melakukan intervensi, tidak melakukan interference. Itu prinsip itu sebenarnya kalau kita merujuk dari sisi teori ya. Karena teori itu sebenarnya berlaku ketika reshuffle memimpin Amerika menghadapi Amerika Latin. Nah, kebijakan itu yang dikembangkan. Nah, saat ini mungkin apakah itu yang dianggap koeksisten itu dengan kita menjadi negara yang bisa bertetangga baik, kemudian bisa mendatangkan ekonomi, ya, kita bisa melihat dalam konteks kerjasama secara ekonomi. Kalau memang itu kita anggap sesuatu yang penting, yang sangat terpenting dalam urusan ekonomi, tentu hal-hal yang bersifat hard power itu dikurangi gitu. Kalau ada hal yang bisa Anda highlight dari dari paparan atau juga hal-hal yang menjadi stressing point dari masing-masing para capres ini sendiri, Bapak-bapak. Kalau Pak Rifai, apa sebenarnya Anda lihat kekuatan dari keduanya? Dari Jokowi apa, dari Prabowo apa? Kembali lagi saya ingin katakan bahwa dari kekuatan itu terlihat dari sisi mazhab ya. Kalau mazhabnya misalnya kandidat 2 ya, itu lebih bagaimana beyond our sovereignty, ya kan. Tetapi mazhabnya kandidat pertama tidak lebih bukan berarti tidak prioritas, tetapi ini loh persoalan dalam dulu kita tuntaskan, sehingga baru kita berangkat ke layar berikutnya kan gitu. Nah, masing-masing punya keunggulan kalau menurut saya sih, masing-masing punya keunggulan. Karena itu lagi-lagi kita berada pada convergence, suatu titik yang sama dalam urusan persoalan-persoalan kebijakan luar negeri maupun masalah ekonomi. Pak Makmur? Iya begini ya, saya kira perbedaan nyata dari Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah seperti yang saya sudah sebutkan. Pak Jokowi memberikan clear direction. Jadi arah yang sangat jelas apa prioritas politik luar negeri ke depan. Dia menyebutkan 4 itu, dan itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir soal bertetangga baik ya. Tampak kekurangan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Prabowo adalah mengelaborasi apa yang dia maksud dengan bertetangga baik itu. Bagi saya misalnya begini, bertetangga baik itu apakah sebagai produk dari hubungan atau prasyarat untuk menjalin hubungan. Jadi kan kita bisa bertetangga baik karena masing-masing berhitung bahwa kalau saya melakukan ini saya akan dibalas seperti itu. Itu kan berarti bertetangga baik sebagai hasil dari pola relasi itu tidak dijelaskan dengan lebih baik. Saya kira untuk Pak Jokowi barangkali catatan yang mau saya katakan adalah konsep tentang poros maritim dunia. Saya kira ini suatu konsep yang baru dan tidak memberikan penjelasan, tetapi
bagaimana ini harus dilakukan ke depan. Tetapi ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Karena apa? Karena dengan konsep poros maritim dunia yang belum terdefinisikan dengan baik itu akan memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk memberikan masukan. What does it mean gitu loh. Oke. Tapi kita tadi akan membahas lebih lanjut tentang masalah good neighbor tadi ya, tetangga yang baik. Salah satu tetangga yang baik katanya adalah Australia, dan tadi malam itu sempat disebut-sebut bagaimana hubungan antara Indonesia dan Australia. Kita akan bahas lebih lanjut pemirsa di segmen kita selanjutnya. Universitas Pasundan, semangat untuk terus maju, unik dan menginspirasi. Universitas Pasundan, kebanggaan generasi muda Indonesia. Dalam dunia yang serba instan dan cepat, kita semua butuh smartphone yang hebat. Semuanya bisa kamu lakukan dengan Advan Android S5J. Smartphone hebat untuk kamu yang suka cepat. The power of now. Advan Android S5J. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Mastin hadir dan rawat tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin. Tampil bersinar membuatku bahagia. Badan sehat, rahasia Mastin herbal. Rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin, good. Media Indonesia kini hadir lebih pagi, menyapa warga Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pastikan Anda para warga Jawa Tengah dan Yogyakarta selalu mendapatkan informasi terhangat dari Media Indonesia. Referensi perubahan. Mie Sedap Cup. Kuliner cepat, Sedap. ya Mie Sedap Cup. Toppingnya lengkap, ada bal-balnya. Yes, banget. Udah cepet, Sedap. gak pake lah, Bo. Pecah sedapnya. Update rasa lo. Kuliner cepat, Sedap. sedap. Beda, ya Mie Sedap Cup. Favoriteku. Kuliner cepet, Sedap. Mie Sedap Cup. Lo pasti gila. Kuliah, besi aja. TV Sunken, LED-nya sejernih kristal. Santai. Ada Sunken. AC Sunken lebih dingin, sehat dan hemat. Santai. Ada Sunken. TV Sunken, LED-nya sejernih kristal. Santai. Ada Sunken. Apa sih sebetulnya hate speech itu? Ketika orang itu mulai melakukan suatu perkataan-perkataan yang menyakitkan gitu ya, itu sebenarnya juga sudah masuk pada ranah di mana harusnya polisi bertindak. Kalau memang ingin agar kekerasan atas nama agama itu dicegah, maka hate speech-nya dong yang harus dicegah. Gitu. Sebelum jadi hate crime. Sebelum dia menjadi hate crime. Menjadi sebuah yang serius karena memiliki efek berkelanjutan. Catatan Kompolnas dalam White Shot, Selasa 24 Juni jam 2 siang. Dipersembahkan oleh Demam Bola, setiap Selasa jam 9 malam. Saya kira secara jujur saya merasa bahwa masalahnya tidak terletak di pihak Indonesia, Pak Joko. Saya kira masalahnya adalah mungkin Australia ada semacam kecurigaan atau fobia terhadap kita. Ya, ada dua hal penting dalam hal hubungan kita dengan Australia. Yang pertama, ada ketidakpercayaan. Ini masalah trust, sehingga terjadi dalam beberapa bulan yang lalu masalah penyadapan. Ini hanya masalah ketidakpercayaan, masalah trust antar negara. Oleh sebab itu ke depan menurut saya diplomasi pemerintah dengan pemerintah, antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis, antar masyarakat dengan masyarakat itu terus dilakukan dan terus digalakkan.
Ya, itu tadi cuplikan dari debat Capres yang berlangsung tadi malam, pemirsa. Ini sehubungan dengan hubungan antara Indonesia dan Australia. Pada dasarnya mungkin seperti Anda katakan tadi, hampir sama ya, Prabowo Subianto menekankan mungkin ini ada fobia juga dari pihak Australia. Dari pihak Jokowi juga mengatakan ya tidak adanya ketidakpercayaan. Tapi kalau kita melihat ke belakang sendiri, memang permasalahan antara Indonesia dan Australia cukup banyak, mulai dari Shepard Corby, mulai dari pencari suaka. Sebenarnya kalau dari ketahanan nasional sendiri, hubungan seperti apa, good neighbor policy seperti apa sebenarnya yang ideal kita terapkan kepada pihak Australia sendiri? Jadi kebijakan yang harus dikembangkan memang adalah kebijakan yang selektif. Saya melihat dengan kondisi hubungan kita dengan Australia yang fluktuatif, mulai misalnya kalau kita mau merefleksikan pada saat Interfaith masuk ke Timur-Timur dan seterusnya, itu pernah menyakiti kita, taruhlah begitu. Kemudian kita lalu memperbaiki lagi hubungan kita dengan Australia, taruhlah kalau saat ini hubungan pertahanan kita cukup bagus, dan tiba-tiba ada isu yang taruhlah saya katakan cukup mengganggu. Nah, ya saya kira kita harus menentukan sikap bagaimana melihat Australia itu. Karena kalau kita ingin juga jujur bahwa konsep threat from the north, ancaman dari utara bagi Australia itu ya memang salah satunya Indonesia, meskipun itu baik langsung maupun tidak langsung, karena imigran yang melintasi ke wilayah Indonesia menuju Australia. Dan banyak kebijakan-kebijakan sebenarnya kita lupakan ketika berhubungan dengan Australia dalam urusan militer. Misalnya saja kita melupakan kalau misalnya mereka punya konsep yang high tech, ya kayak Crown misalnya yang disampaikan oleh kandidat itu, teknologi satelit dan seterusnya. Itu kan bukan hal yang baru. Sudah lama sebenarnya kita tidak pernah waspada dengan kebijakan bagaimana mengcounter itu. Kita ingat ketika Australia menawarkan konsep Australian Identification System ya, EZON pada saat itu. Jadi itu kemudian kita coba gali, itu ternyata sama dengan memveta kompli wilayah kita sesungguhnya. Akhirnya kemudian menjadi Australian Maritime Identification System. Akhirnya tidak mengesankan bahwa ada klaim terhadap wilayah atau ada veta kompli terhadap wilayah kontrolnya terhadap wilayah kita gitu ya. Ada beberapa poin memang mulai dari masalah hubungan Indonesia Australia, ada juga tentang masalah Asian Community ya. Salah satu isu penting terkait ketahanan politik dan internasional yang segera dilakukan pemirsa memang adalah Asian Economic Community yang akan dilakukan tahun depan. Nah, penerapan masyarakat ekonomi ASEAN 2015 ini ibarat dua sisi mata uang bagi pasar domestik Indonesia. Salah satunya karena Indonesia menjadi pasar utama dengan prosentasi 60% dari pasar ASEAN. Di sisi daya saing, produk Indonesia dinilai belum siap ternyata untuk menghadapi pasar regional ASEAN. Kita ingin ke depan dubes-dubes kita, diplomasinya 80% harus diplomasi di bidang perdagangan. Mereka harus bisa mencari pasar bagi produk-produk kita, mereka harus bisa bernegosiasi, dan mereka harus bisa melakukan transaksi, sehingga kita betul-betul bisa menyerang ke sana terlebih dahulu, bukan kita yang diserang oleh produk-produk mereka. Sementara itu, untuk insentif-insentif yang bisa diberikan, pendidikan, kredit-kredit yang diperlancar, perizinan yang dipermudah, kemudian lahan-lahan yang dipermudah, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh sebuah pemerintahan yang ingin mengunggulkan perusahaan-perusahaan nasional untuk bisa bersaing di suatu komunitas yang nantinya akan datang ke kita. Ya, ini cukup beda ya Pak Muhammad kalau kita melihat antara apa yang diutarakan oleh Prabowo dan dengan apa yang diutarakan oleh Jokowi. Kalau Prabowo menekankan pada masalah insentif, sedangkan untuk Jokowi sendiri tentang masalah diplomasi perdagangan untuk keadaan ekonomi kita yang seperti saat ini. Yang mana menurut Anda lebih mumpuni? Untuk membicarakan hubungan kedua, jelas
saya kira Pak Jokowi jauh lebih implementatif, ya, lebih operasional. Soal diplomasi perdagangan tadi ya. Jadi saya kira dengan menekankan pada trade diplomacy, ya, diplomasi perdagangan, ini menjadi lebih mudah kita untuk mengukurnya dengan menugaskan duta besar untuk aktif dalam mempromosikan perdagangan kita. Karena kinerjanya bisa dengan angka statistik, katakan, oke, hubungan perdagangan kita dengan Cina berusaha untuk ditingkatkan, dan kemudian kan bisa dibuat kuantifikasi. Dan ini menjadi satu alat ukur untuk melihat kinerja dari masing-masing kedutaan. Saya kira ini menjadi ukuran yang jauh lebih operasional. Tetapi kalau kita membicarakan tentang pembenahan di sisi domestik, saya kira itu bukan nomenklatura untuk foreign policy. Itu nomenklatura tentang bagaimana economic policy should be implemented di tingkat domestik, begitu ya. Ini ranah economic policy, tetapi kalau kita membicarakan tentang foreign policy, politik luar negeri, ya apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi nampak lebih operasional, lebih dekat. Satu catatan penting barangkali ketika kita membicarakan misalnya tentang menambah dari pembicaraan tentang hubungan Indonesia-Australia atau bertetangga baik, kan begini ya, Pak Jokowi kan mengatakan ada 3 hal yang harus dilakukan, pemerintah ke pemerintah, swasta ke swasta, dan kemudian people to people. Apa yang mau diungkapkan sebenarnya secara sangat sederhana, bahwa foreign policy itu kan memiliki konstituensi. Tapi konstituensinya itu sebenarnya harusnya untuk bertetangga baik itu adalah misalnya dengan Australia adalah komunitas bisnis Australia yang memiliki kepentingan dengan Indonesia, dan mereka mampu untuk memainkan peran menjadi sesuatu untuk mengatakan kepada pemerintahnya ini bukan kebijakan yang baik. Hal yang sama kemudian dapat dilakukan oleh Australia ke Indonesia. Orang-orang Indonesia yang belajar di Australia dan kembali ke sini dan menempati posisi-posisi kunci kemungkinan bisa mempengaruhi opini publik. Apa yang mau saya katakan sebenarnya adalah persoalannya adalah memperbesar konstituensi dari foreign policy itu, tapi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Australia dan kedua belah pihak. Dan mereka memainkan satu peran untuk memoderatkan hal-hal yang mungkin bisa mengarah kepada sesuatu yang berbahaya. Oke, baik. Dan kita masih ada satu segmen lagi. Nanti kita akan membahas ini yang cukup ramai sebenarnya diperbincangkan. Jika tadi hampir-hampir sama ya antara apa yang ingin diungkapkan atau juga visi misi dari capres nomor pertama dengan nomor urut kedua, maka yang ini cukup ramai tadi malam juga tentang masalah saling kritisi tentang keberadaan tank Anoa dan juga tentang keberadaan dari Leopard maksud saya dan Panzer Anoa dan juga tentang Indosat sendiri. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut pemirsa di segmen kita selanjutnya. Tetaplah bersama dengan kami. Lagi seru nonton bola, pengen kuliner? Ya mie sedap cup. Kuliner cepat, sedap. Abdi terasa lo. Pecah sedapnya. Teman suruh nonton bola, ya mie sedap cup. Wah, sedapnya. Can we use magic to get there faster? Di Hitachi, kami terinspirasi dengan pertanyaan menantang. Itu sebabnya dengan sistem transportasi dan teknologi informasi kami yang maju, kami ciptakan solusi terintegrasi untuk membantu beberapa kota menjawab persoalan jaringan transportasi. Hari ini dan esok hari, Hitachi Social Innovation. It's our future. Hitachi, inspire the next. Akan kubuat kota ini lebih indah. Dengan cat tembok Aga Super, warna nyata, daya tutup bagus, hasil lebih luas. Cat tembok Aga Super, kualitas berani diadu. Lagi. Wah, bekalnya habis. Anakku bantu dengan Vegeblend 21 Junior.
Untuk membantu menjaga kesehatannya, bila perlu setiap hari aku berikan Veggie Blend 21 Junior. Isinya dicampurkan ke makanan kesukaannya. Untuk memelihara kesehatan tubuh pada anak, bantu dengan Veggie Blend 21 Junior. Jakarta Fair Kemayoran kembali hadir. Selalu ada kemeriahan di pameran terbesar, terlama, dan terlengkap se-Asia Tenggara. Diskon dan promo produk-produk unggulan, nikmati aneka kuliner khas dan lezat. Arena bermain anak yang penuh keceriaan. Miss Jakarta Fair, meriahnya karnaval dan panggung seni budaya. Aksi terbaik musisi tanah air selama 31 hari. Grand prize bernilai ratusan juta rupiah. Ayo, kita ke Jakarta Fair Kemayoran. Ya pemirsa, dalam debat ketiga yang dilaksanakan tadi malam, kedua capres juga saling bertukar peluru. Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto menguji Jokowi dengan penjualan aset Indosat pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, capres nomor urut 2 Jokowi menguji pandangan Prabowo mengenai urgensi pembelian tank Leopard sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Waktu pemerintahan dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Indonesia menjual perusahaan yang sangat strategik, yaitu Indosat. Pada saat Indosat memiliki 2 posisi geostasioner di atas wilayah udara kita. Saya bertanya, apabila Bapak jadi presiden, apa langkah Bapak? Apakah Indosat itu? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Saya persilahkan Jokowi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini perlu kami sampaikan bahwa saat itu tahun 98 itu krisis berat. Krisis berat. Dan pada saat Ibu Megawati menjadi presiden saat itu, kondisi ekonomi masih belum baik. Kita jangan berbicara sekarang pada posisi normal, tetapi bicaralah pada saat krisis dan imbas dari krisis. Keuangan APBN kita masih berat. Oleh sebab itu, waktu Indosat kita jual, seharusnya kita juga harus melihat ada klausul apa di situ. Dalam hal peacemaking, di mana ancaman threat daripada lawan sangat tinggi, saya kira main battle tank sejenis Leopard akan sangat-sangat berguna bagi pasukan TNI. Jadi saya merasa tidak ada masalah. ANWA kita butuh, tapi kita juga butuh main battle tank, dan kita butuh helikopter, dan kita butuh jet fighter generasi kelima, kita butuh kapal selam, kita butuh banyak sekali. Untuk itu ekonomi kita harus kuat, Pak Joko Widodo. Itulah perjuangan saya dan Pak Hatta Rajasa. Pak Joko Widodo, silakan menanggapi. Yang kedua, masalah tank Leopard. Menurut saya, tank ini terlalu berat, Pak Prabowo. Beratnya kurang lebih 62 ton. Lewat jalan kita aja, saya kira jalan kita akan rusak semuanya. Apalagi lewat jembatan kita. Jembatan kita jelas tidak kuat menahan tank seberat 62 ton. Oleh sebab itu, kembali lagi, setiap kita ingin membeli sebuah alutista, mestinya harus dihitung apakah medan kita cocok dengan barang itu, apakah wilayah kita cocok dengan itu, apakah cuaca di sini cocok dengan barang itu. Dan kembali, ya itu tadi seputar Indosat dan juga tank Leopard. Pak Rifai, kalau tanggapan Anda bagaimana melihat jawaban keduanya tentang masalah ini? Ya, pertama saya harus berangkat dengan isu Indosat ya. Indosat itu kan yang sudah lalu, dan saya kira keputusan itu adalah keputusan politik yang juga dieksekusi tidak saja oleh pemerintah, tetapi melalui melalui persetujuan parlemen ketika itu. Dan itu seperti yang disampaikan oleh kandidat kedua, ya situasi dalam kondisi pada masa itu memang ya harus dilepas. Okay. Nah, taruhlah itu ya artinya jawaban yang memang saya kira masuk akal. Kalau masalah soal pembelian tank itu? Kalau tank itu sebenarnya pilihan strategis. Ada istilah ya fill in the gap.
Nah, kalau kita melihat tank-tank yang pernah ada itu adalah tank yang saat ini umurnya sudah 30, bahkan ada yang 50. Ada yang misalnya tank yang dari Yugoslavia, Prancis itu ya, itu sudah cukup tua. Nah, sehingga perlu peremajaan. Tetapi kebetulan dengan kondisi yang ada, filling the gap yang bisa kita lakukan adalah membeli barang yang Leopard itu, saya kira ya menjadi pilihan, pilihan politiknya itu. Tetapi sekali lagi bahwa peruntukannya misalnya di dalam negeri secara teknis itu tidak cocok itu atau apapun namanya, itu kita bisa perdebatkan kepada sisi teknisnya, kepada siapa yang melakukan transaksi itu, kan begitu. Terakhir dari Anda, Pak Makmur. Saya 2 catatan aja ya. Pertama soal Indosat itu. Saya kira itu harus ditempatkan dalam kerangka makro. Yang belumlah barangkali disebut adalah bahwa sebenarnya ketika Ibu Megawati menjadi presiden, dikeluarkan TAP MPR sebelumnya bahwa pemerintah harus mempercepat swastanisasi. Dan ketika itu TAP MPR masih menjadi keputusan hukum tertinggi. Karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Megawati ketika itu justru untuk menjalankan mandat dari MPR. Itu yang pertama. Tadi sudah disebutkan bahwa mestinya itu dipahami sebagai keputusan politik. Yang kedua, soal main battle tank itu. Bagi saya kan sederhana ya sebenarnya. Pembelian apapun yang dilakukan itu harus dihindarkan, jangan sampai masuk dalam apa yang saya sebut sebagai supply driven. Bahwa itu digerakkan oleh pemasok, bukan kepada demand driven itu loh, bukan kepada need based. Jadi saya kira itu akan bisa hanya dijawab oleh orang-orang yang memang memiliki expertise di dalam konsep perang. Saya tidak berwenang untuk melakukan itu, tetapi apa yang mau saya maksudkan adalah harus dihindarkan pembelian senjata atas dasar dorongan dari pemasok, bukan atas dasar kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mencatat bahwa perlu untuk melakukan pengembangan industri pertahanan di Indonesia itu ya bisa menyerap tenaga kerja segala macam. Saya kira itu. Oke, baik. Waktu kita sudah habis. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama dengan kami di Bincang Pagi. Kita akan lihat nanti bagaimana juga pemirsa, bagaimana kelanjutan dari debat selanjutnya. Kita masih ada debat Capres dan juga Cawapres nanti yang kita nantikan tentunya. Bagaimanapun juga Anda, kami ingatkan sekali lagi untuk memberikan suara Anda ya pada tanggal 9 Juli mendatang. Nanti kita akan melihat siapa yang sebenarnya nanti berhak dan juga dipilih oleh masyarakat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Akhirnya kita sudahi dulu perbincangan kita untuk pagi hari ini, tapi kita masih akan terus bersama. Kita akan kembali lagi ke Sumiang. Sumi. Baik, terima kasih Alvita dan pemirsa, kita akan jeda sesaat, tetap di Bincang Pagi, kami segera kembali.